Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan wa ja'alana khairal umami bijahi khatibil umam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semuanya masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih berada di bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita telah memasuki hari-hari akhir di bulan suci Ramadan ini. Oleh karenanya sungguh sangat perlu bagi kita untuk bisa mengoreksi diri kita sendiri atau introspeksi diri sebagai bahan evaluasi. Apakah kualitas dan juga kuantitas ibadah kita sudah sesuai dan sudah pantas di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah masih belum? Tentu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Oleh karenanya apabila sudah sesuai, mari kita tingkatkan dan kita jaga hingga akhir Ramadan. Dan apabila belum sesuai, mari kita bangun kembali dan kita tingkatkan kembali amalan ibadah kita dengan sekuat tenaga yang tentunya sesuai dengan usaha dan kemampuan kita masing-masing. Karena innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada hasil akhirnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di hari-hari akhir bulan suci Ramadan ini. Di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita selaku umat Muhammad sebagai umat yang memiliki beberapa keistimewaan. Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada kita selaku umat Muhammad adalah bahwa Allah menjadikan kita sebagai umat Muhammad, yaitu sebagai umat yang terakhir di muka bumi ini daripada umat-umat yang lainnya. Itu karena apa? Karena apabila ada umat Muhammad yang menjadi seorang pendosa, na'udzubillah, kemudian pendosa ini mati, lalu ia dikuburkan dan mendapatkan siksaan kubur, maka ia tidak perlu terlalu lama menunggu usainya siksaan tersebut. Karena hari kiamat akan datang di akhir umat Rasulullah Muhammad SAW, dan tentunya siksaan kubur itu akan selesai. Sehingga apabila si pendosa itu tadi mati dalam membawa iman, ia mati namun hatinya masih ada rasa iman, rasa percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, maka ia berpeluang besar untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Ia berpeluang mendapatkan pertolongan dari Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana sabda beliau, syafaati li ahlil kabairi min ummati, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya syafaatku atau pertolongan Rasulullah Muhammad SAW itu juga bagi umatnya yang melakukan sebuah dosa besar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keistimewaan yang lain yang Allah berikan kepada kita selaku umat Muhammad adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan umat Muhammad dengan memiliki umur yang panjang-panjang. Akan tetapi kita dijadikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dengan memiliki umur yang pendek, yakni antara 60 hingga 70 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalika, rawahu Tirmidzi. Yang artinya umur-umur umatku, yakni umur-umur umat Rasulullah itu antara 60 hingga 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalika, dan sedikit sekali di antara mereka yang mampu mencapai umur tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah di antara Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang pendek adalah agar kita tidak terlalu lama, tidak terlalu capek untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan umur pendek yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kita sebuah kesempatan, sebuah peluang yang besar, yakni dengan adanya Lailatul Qadar. Sehingga apabila ada umat Muhammad yang bisa memperoleh kemuliaan Lailatul Qadar, maka itu lebih baik baginya
daripada ia beribadah selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun namanya. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada kita selaku umat Muhammad. Semoga dengan ini bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dijadikan kita sebagai umat yang terbaik, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga pula dengan berkahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.